Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi. Saya dari BSA 2C dengan NIM 2011 010057. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari MK Maharatul Kitabah. Soal yang pertama yaitu contoh hamzah wasal. Jadi sebelumnya hamzah wasal yang hamzah wasal adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah hamzah wasal dibaca bila di awal bacaan dan tidak dibaca apabila di tengah bacaan. Hamzah wasal selalu berada di awal bacaan dan bentuknya seperti alif. Kemudian contoh hamzah wasal. Yang pertama yaitu contoh hamzah wasal pada fi'il amar dari sulasi. Contohnya yaitu uktub, iftah, ijlis. Kemudian contoh hamzah wasal pada alif lam atau tambahan pada awal isim. Contoh seperti ar-rujulu, ad-dorbu, dan al-kitabu. Kemudian contoh hamzah wasal pada fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il amar khumasi dan sudasi serta masdarnya. Contohnya seperti istakhraja, istakhrij, istikhraja. Kemudian contoh hamzah wasal pada isim isyarah yaitu seperti ismun, ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu wasal. Sebelumnya wasal itu mempunyai akar kata dari wasala yang artinya sambung menyambung. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti dikarenakan napas masih kuat dan ayat tersebut boleh kita sambung. Maka pembacanya mewasalkan kedua ayat tersebut. Contohnya seperti ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 2. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ketika seperti itu, kita boleh mewasalkan kedua ayat tersebut. Dan kita juga diperbolehkan untuk berhenti di antara dua ayat tersebut. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kita boleh mewasalkan dan kita juga diperbolehkan untuk berhenti di antara dua ayat tersebut. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tarkim atau yang sering kita sebut dengan tanda baca. Yang pertama yaitu ada yang namanya fa'al fasilah atau tanda koma. Jadi, penggunaan tanda koma adalah ketika ada dua ide dalam satu kalimat. Contohnya seperti Muhammad Jamil wa alayya karim. Jadi kita perhatikan setelah kata Jamil. Baik, selanjutnya yaitu al-fasilah al-mankutah atau titik koma.
tanda ini digunakan ketika ada dua kalimat atau ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah tanda titik koma menjadi sebab dari pernyataan pertama. Contohnya adalah ataita ila Mesir la adrisu lugatul Arabiyah. Seperti itu. Yang artinya saya datang ke Mesir karena saya ingin belajar bahasa Arab. Jadi bila diperhatikan setelah kata Mesir maka akan ada tanda titik koma yang menandakan kalimat setelahnya adalah sebab atau alasan pada kalimat pertama. Kemudian kita masuk ke an-nuqtah atau tanda titik. Jadi tanda titik ini digunakan di akhir kalimat. Contohnya seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi setiap akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kita masuk ke alamatul istifham atau tanda tanya. Jadi tanda tanya ini digunakan setelah kalimat tanya seperti hal anta muslim, kaifa haluk, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke alamatut ta'ajjub atau tanda seru. Jadi tanda seru ini digunakan di akhir kalimat ta'ajjub atau perintah. Contohnya seperti Isra, cepatlah, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke an-nuqtatan ar-ra'siyatan. Jadi tanda ini atau tanda titik dua. Jadi tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya seperti qala muallim, kalimatun salasatun aqsamun, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke alamatul hadzaf atau tanda penghapus. Jadi tanda ini digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh. Ada sebagian yang dihapus, yaitu sebagian setelah tanda itu. Contohnya adalah qala Umar ibnu Khattab al-mawa auladikum as-sabaha. Setelah kata auladikum asbaha itu ada tanda titik, ada tiga titik yang berjejeran. Itu menandakan bahwasanya kalimat tersebut sebenarnya panjang, tetapi dikarenakan penulis hanya ingin menjelaskan sebagian dari kalimat tersebut, maka kalimat seterusnya dihapuskan. Kemudian kita masuk ke alamatut tahsis atau tanda petik. Jadi tanda petik ini adalah tanda yang digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya tidak diubah sedikit pun. Contohnya seperti contoh yang sebelumnya, yaitu qala Umar ibnu Khattab al-mawa auladikum asbahah. Jadi contohnya diambil dari kata Umar ibnu Khattab tadi, ajarilah anak-anakmu berenang, dan titik-titik dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tanda petik. Kemudian kita lanjut ke al-kausan al-ma'kufan atau tanda kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini digunakan ketika kita memetik ayat Al-Quran untuk membedakan antar kalimat yang lain dengan Al-Quran. Contohnya qala Allahu ta'ala qul huwallahu ahad, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke asyartotan wa asyartoh atau tanda strip 2 dan strip 1. Jadi tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau diketahui. Seperti pada kata Allah Azza wa Jalla.
atau Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke al-qausan atau tanda kurung. Nah, jadi tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya kita ingin menjelaskan kalimat tersebut, maka kita bikin sebuah setelah kalimat tersebut terdapat kalimat lagi di dalam kurung. Fungsi dari kalimat di dalam kurung itu yaitu untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.